Hujan sore itu turun deras, seperti ingin menutupi tangisanku. Dari balik jendela dapur, aku memandangi halaman yang becek, sementara tangan ini tetap menggenggam cangkir kopi yang sudah lama dingin. Bayu belum pulang, padahal sudah lewat pukul 9 malam. Dira, anak kami yang baru berusia 17 tahun, terkunci di kamarnya sejak sore. Rumah ini begitu sunyi, tapi entah mengapa aku merasa ada badai yang siap meledak kapan saja. Teleponku bergetar, nama Bayu muncul di layar. Dengan jantung berdebar, aku angkat panggilan itu. Suaranya datar, tanpa sapa, hanya berkata, "Aku lembur. Jangan tunggu." Lalu sambungan terputus begitu saja. Tak ada penjelasan, tak ada nada hangat seperti dulu. Aku menatap layar kosong cukup lama, sebelum akhirnya air mata jatuh tanpa izin. Aku sudah terbiasa dengan kata-kata dinginnya, tapi malam itu entah kenapa rasanya berbeda, seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Dulu, Bayu adalah lelaki yang membuatku percaya cinta bisa menyembuhkan luka. Ia sabar, lembut, dan selalu tahu cara membuatku tertawa. Namun sejak 2 tahun terakhir, semuanya berubah. Ia sering pulang larut, jarang berbicara, dan jika bicara pun, selalu berakhir dengan pertengkaran kecil. Aku tak tahu kapan tepatnya jarak itu mulai tumbuh, tapi aku bisa merasakannya semakin hari semakin lebar. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa mungkin ia memang sedang sibuk. Tapi saat aku membuka lemari di ruang tamu untuk mengambil payung, mataku terhenti pada sesuatu, selembar nota hotel yang tergelincir di antara tumpukan dokumen Bayu. Tanggalnya baru 3 hari lalu. Namanya tertera jelas, bersama satu nama perempuan yang asing bagiku. Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku duduk di lantai dengan nota itu di genggaman, mencoba menolak kenyataan yang kini menatapku lurus. Tidak mungkin, bisikku, meski hatiku tahu inilah retakan pertama yang selama ini kutolak untuk lihat. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap suara hujan seperti menamparkan pikiranku, mengingatkan pada kenyataan pahit yang baru saja kutemukan. Aku ingin marah, tapi yang kurasakan justru hampa. Aku ingin bertanya, tapi bibirku tak sanggup mengucap. Keesokan paginya, Dira turun dengan wajah murung. Ia hanya menyapa singkat lalu pergi ke sekolah tanpa sarapan. Aku mencoba menatapnya, mencari sesuatu di matanya, mungkin tanda bahwa ia tahu sesuatu. Tapi Dira tak menatapku balik. Ia seperti menjauh, seolah menyimpan rahasia sendiri. Saat pintu rumah tertutup, aku kembali ke dapur. Di atas meja, nota hotel itu masih tergeletak. Aku menatapnya lama, lalu menaruhnya di dalam laci, seakan bisa menyembunyikan kenyataan dengan cara itu. Tapi hati kecilku tahu, retakan ini tak akan berhenti di sini. Aku menatap cermin di dapur dan melihat wajahku sendiri. Mata sembab, senyum hilang. "Kau kuat, Ratna," bisikku pelan. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak yakin pada kata-kataku sendiri. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bahkan enggan menampakkan diri, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari yang ingin kujalani. Sejak menemukan nota hotel itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku mencoba bersikap biasa di depan Dira dan tetangga sekitar, tapi senyumku terasa kaku. Setiap detik, bayangan Bayu bersama perempuan lain menghantui benakku tanpa henti. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi aroma nasi goreng yang dulu selalu membuat Bayu tersenyum kini justru membuatku ingin menangis. Aku ingat bagaimana dulu ia selalu memelukku dari belakang sambil berbisik, "Wangi tangan kamu bikin aku betah di rumah." Sekarang, suara itu hanya tinggal gema masa lalu. Aku duduk di meja makan, menatap 2 piring kosong yang tak lagi berarti apa-apa. Dira keluar dari kamarnya dengan wajah dingin. Ia hanya mengangguk kecil padaku lalu mengambil roti tanpa bicara sepatah kata pun. Aku ingin bertanya kenapa ia berubah, tapi setiap kali aku mencoba mendekat, ia selalu menutup diri. "Dira, kamu baik-baik aja, kan?" Tanyaku pelan. Ia menatapku sekilas, lalu menjawab datar,
aku cuma capek, Bu. Sekolah banyak tugas, lalu pergi. Jawaban yang terlalu sering kudengar belakangan ini. Begitu pintu rumah tertutup, aku berdiri diam. Aku tahu, Dira sedang menyembunyikan sesuatu. Ada tatapan asing di matanya, tatapan yang sama seperti Bayu ketika mulai berbohong. Aku menghela napas panjang. Dua orang yang paling kucintai, kini sama-sama terasa jauh. Hari itu aku memutuskan memberanikan diri datang ke tempat kerja Bayu. Katanya ia bekerja lembur di kantor akuntansi tempatnya sudah 8 tahun mengabdi. Aku membawa kotak bekal makan siang, alasan kecil agar kedatanganku tak mencurigakan. Tapi sesampainya di sana, aku malah terpaku, Bayu tidak ada. Resepsionis mengatakan ia mengambil cuti sejak 3 hari lalu. Dunia seolah berputar di hadapanku. Aku memaksakan senyum, berpura-pura tenang, lalu meninggalkan gedung itu. Tapi langkahku terasa berat. 3 hari lalu, itu berarti di hari yang sama dengan tanggal di nota hotel itu. Jantungku berdegup kencang, mataku mulai panas. Aku berjalan tanpa arah, hingga akhirnya berhenti di taman kota yang dulu sering kami kunjungi bersama Dira saat masih kecil. Aku duduk di bangku tua, membiarkan air mata menetes tanpa malu. Rasanya seperti hidup ini mempermainkanku. Aku yang selalu setia, yang berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, kini malah dijadikan orang bodoh. Kenapa, Yu? Apa kurangnya aku? Bisikku lirih. Tapi tentu tak ada jawaban selain suara angin yang menggoda daun-daun jatuh di sekitarku. Sore menjelang, aku pulang dengan langkah lemas. Rumah itu terasa asing begitu aku membuka pintunya. Aku menatap dinding, melihat foto keluarga kami yang tersenyum di sana. Dulu foto itu simbol kebahagiaan, kini hanya menjadi saksi dari kebohongan. Ketika malam tiba, Bayu akhirnya pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menolak menatapku. Aku berdiri di depan dapur, nota hotel itu sudah kusiapkan di meja. Aku nemuin ini, kataku pelan. Suasana seketika tegang. Bayu terdiam, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ia menarik kursi, duduk dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Itu bukan seperti yang kamu pikir, Ratna, katanya akhirnya. Aku menatapnya tak percaya. Lalu jelaskan, kenapa ada nama perempuan lain di sana? Kenapa kamu cuti tapi bilang lembur? Suaraku bergetar, tapi nadaku tegas. Bayu menghela napas panjang, lalu berkata dingin, kamu nggak perlu tahu semua urusanku. Aku cuma butuh waktu sendiri. Kata-kata itu bagai pisau yang menancap dalam di dada. Waktu sendiri, setelah semua yang kita lewati. Aku hampir berteriak, tapi suaraku patah di tengah jalan. Ia berdiri, menatapku tanpa empati. Aku lelah, Ratna. Rumah ini udah nggak sama lagi. Kamu terlalu banyak curiga. Ia pergi meninggalkanku yang berdiri terpaku, sambil menutup pintu kamarnya dengan keras. Saat itu, aku tahu, sesuatu dalam diriku pecah. Malam itu aku menangis tanpa suara. Air mata mengalir begitu saja, membasahi bantal. Di kamar sebelah, aku mendengar Dira juga menangis. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu ia tidak akan mau. Aku terjebak di antara dua dinding, suami yang tak lagi mencinta, dan anak yang semakin menjauh. Keesokan harinya aku memutuskan untuk tak lagi diam. Aku datang ke hotel yang tertulis di nota itu. Resepsionis menatapku dengan sopan saat aku menyebut nama Bayu. Ia membuka catatan komputer, lalu berkata, benar, Ibu. Pak Bayu menginap di sini 3 malam lalu bersama tamu atas nama Rani. Jantungku berhenti sejenak. Nama itu. Aku tahu nama itu. Rani adalah rekan kerjanya, perempuan yang dulu sering kucurigai tapi selalu kutepis pikirannya. Dia cuma teman kantor, masa kamu cemburu? Begitu kata Bayu dulu. Kini semua terbukti. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Dira sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Bu, aku mau ngomong sesuatu, katanya gemetar. Aku menatapnya,
mencoba tersenyum meski hatiku berantakan. Apa, nak? Ia menunduk lama sebelum berkata, aku lihat ayah di kafe minggu lalu, sama Tante Rani. Mereka gandengan tangan. Kata-kata itu seperti paku terakhir yang menghantam hatiku. Aku terdiam, tak bisa bernapas. Dira menangis sambil memelukku erat, maaf, Bu. Aku nggak tahu harus bilang dari kapan. Aku memeluknya balik, air mataku tumpah di bahunya. Di antara tangis itu, aku sadar aku bukan satu-satunya yang terluka. Dira pun menderita diam-diam. Ia menanggung beban yang seharusnya tak perlu ia tahu di usianya yang masih muda. Malam itu kami berdua hanya duduk di ruang tamu. Tak ada suara, hanya isak yang terdengar samar. Di luar, hujan kembali turun deras, seperti mengulang malam-malam luka yang tak kunjung usai. Aku menatap jendela, dan dalam hatiku berbisik, aku akan mencari tahu semuanya, meski harus hancur untuk kedua kalinya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hanya menangis. Aku berjanji, mulai besok, aku akan membuka semua tabir yang selama ini menutupi kebenaran. Karena jika cinta tak lagi setia, maka yang tersisa hanya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dan malam itu, sebelum aku memejamkan mata, aku tahu, perang di dalam rumah ini baru saja dimulai. Pagi itu langit kelabu, seperti ikut menanggung bebanku. Dira berangkat ke sekolah tanpa semangat, dan aku hanya bisa menatap punggungnya dari ambang pintu. Bayu masih di kamar, sibuk dengan ponselnya, pura-pura tidak peduli dengan dunia. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Setiap kali aku melihat wajahnya, semua kenangan indah berubah menjadi bayangan pahit yang menghantui. Setelah Dira pergi, aku duduk di meja makan sambil menatap cangkir kopi yang tak tersentuh. Aroma pahitnya kini seperti ejekan. Bayu akhirnya keluar dari kamar dengan pakaian rapi dan parfum yang asing, bukan parfum yang biasa kupilihkan untuknya. Aku memperhatikan dari ujung mata, hatiku bergetar. Mau kemana? Tanyaku datar. Ia menjawab tanpa menatapku, ada urusan. Urusan atau Rani? Tanyaku tanpa bisa menahan diri. Bayu terhenti sejenak, lalu menatapku dengan tajam. Jangan mulai lagi, Ratna. Aku muak dengan tuduhanmu, katanya dingin, sebelum beranjak pergi tanpa pamit. Pintu tertutup keras. Suara itu menggema di rumah yang kini terasa kosong. Aku menatap lantai lama, mencoba menenangkan napas. Tapi di dalam dadaku, ada bara yang tak bisa padam. Aku tahu, aku harus berhenti menangis dan mulai bertindak. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menahan sakit demi menjaga nama baik keluarga ini. Tapi sekarang, luka ini tak bisa lagi kusembunyikan. Siang itu, aku pergi ke rumah salah satu teman lama Bayu, Arman, rekan kerja lamanya yang dulu cukup dekat denganku juga. Aku butuh jawaban. Arman tampak kaget melihat kedatanganku. Ratna, lama sekali nggak ketemu. Ada apa? Tanyanya heran. Aku berusaha tersenyum, meski suaraku bergetar saat berkata, aku cuma ingin tahu, kamu tahu sesuatu tentang Bayu dan Rani. Arman terdiam lama. Matanya menatapku penuh ragu, sebelum akhirnya ia menarik napas berat. Ratna, sebenarnya aku nggak mau ikut campur. Tapi kalau kamu sudah tahu sejauh ini, aku rasa kamu berhak tahu semuanya. Aku menatapnya tak berkedip, jantungku berdetak kencang. Bayu dan Rani sudah lama dekat. Mereka mulai sering keluar bareng sejak proyek kantor 2 tahun lalu. Awalnya orang kantor nggak curiga, tapi belakangan mereka jadi makin terang-terangan. Banyak yang tahu, tapi nggak ada yang berani bicara. Suaranya terdengar seperti petir di kepalaku. Aku terdiam. 2 tahun. Berarti selama 2 tahun aku hidup dalam kebohongan. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Arman menatapku penuh iba. Aku minta maaf, Ratna. Aku harap kamu kuat. Aku hanya mengangguk kecil dan pamit pergi. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kosong. 2 tahun. Selama itu aku tertidur dalam kebohongan yang rapi. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Hujan turun pelan, menimpa genting,
menambah perih di hati. Aku menatap pintu kamar Dira yang tertutup. Ia belum pulang. Aku ingin memeluknya, tapi entah kenapa, ada rasa takut di dadaku. Takut bahwa semua ini akan menghancurkan bukan hanya pernikahanku, tapi juga hatinya. Menjelang malam, Dira pulang. Wajahnya kusut, matanya merah. Aku langsung tahu ia habis menangis. "Kamu kenapa, Nak?" tanyaku pelan. Dira menggigit bibir, lalu berkata, "Aku ribut sama ayah tadi di sekolah." Aku terkejut. "Ayah ke sekolah?" tanyaku. Ia mengangguk pelan. "Iya. Dia datang bareng Tante Rani." Mereka duduk di mobil lama, aku lihat sendiri. Darahku berdesir. Bayu benar-benar sudah tak peduli lagi pada perasaan kami. Aku memeluk Dira erat, tapi ia justru menangis semakin keras. "Kenapa ayah kayak gitu, Bu? Apa aku yang salah?" katanya dengan suara pecah. Hatiku hancur mendengarnya. "Kamu nggak salah, Nak. Ayah yang lupa caranya pulang," jawabku dengan suara bergetar. Malam itu kami berdua duduk di ruang tamu, seperti dua jiwa yang kehilangan arah. Aku ingin marah, tapi air mataku habis. Yang tersisa, hanya perih yang membeku di dada. Aku tahu, aku harus bicara dengan Bayu, bukan untuk memohon, tapi untuk menuntut kejujuran. Ketika Bayu akhirnya pulang tengah malam, aku menunggunya di ruang tamu. Ia tampak kaget melihatku masih bangun. "Kita harus bicara," kataku dingin. Ia menghela napas, menaruh tasnya di kursi. "Tentang apa lagi?" Suaranya malas. "Tentang kebenaran," jawabku tegas. Aku meletakkan foto yang kuambil dari laci, Bayu dan Rani di kafe, berpegangan tangan. Foto itu dikirim oleh teman Dira lewat ponsel sore tadi. Bayu terdiam lama. Tak ada lagi alasan. Tak ada lagi kebohongan yang bisa menutupinya. "Kamu ngikutin aku?" tanyanya sinis. Aku berdiri, menatapnya penuh luka. "Aku cuma istri yang pengen tahu kenapa rumah tangganya dihancurkan perempuan lain," jawabku. Bayu tertawa kecil, tapi tawanya getir. "Rumah tangga ini udah hancur jauh sebelum Rani datang, Ratna. Kamu yang terlalu sibuk jadi ibu sempurna sampai lupa jadi istri." Kata-kata itu menamparkan keras. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya air mata. "Kamu tega ngomong begitu setelah semua yang aku lakuin buat kamu." Bayu tak menjawab. Ia berjalan ke kamarnya tanpa menoleh. Aku jatuh terduduk di lantai, tubuhku gemetar. Dira muncul dari tangga, matanya menatap tajam ke arah ayahnya. "Aku benci ayah," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Bayu berhenti sejenak, tapi tak menoleh. Ia pergi begitu saja. Aku memeluk Dira erat. "Jangan bilang begitu, Nak. Dia tetap ayahmu," ucapku, meski suaraku sendiri tak meyakinkan. Dira menangis dalam pelukanku. "Ayah nggak pantas jadi ayah," katanya di antara isak. Malam itu kami tertidur di ruang tamu, saling menggenggam tangan, mencoba menenangkan hati yang sudah porak-poranda. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku tak mau lagi jadi korban. Aku akan berjuang bukan untuk Bayu, tapi untuk Dira, untuk diriku sendiri. Aku mulai mencari bukti lebih jauh, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 2 tahun ini. Aku harus tahu kenapa suami yang dulu begitu kucintai bisa berubah menjadi orang asing. Aku mulai membuka pesan-pesan di laptop Bayu yang tak pernah ia kunci. Ada puluhan email dari Rani, berisi kata-kata manis, janji, bahkan rencana mereka untuk pindah ke luar kota bersama. Jantungku berhenti sejenak. "Mereka mau pergi," bisikku pelan. Dira muncul di belakangku, membaca sebagian pesan itu. "Mereka mau tinggal bareng, Bu?" tanyanya ketakutan. Aku menutup laptop cepat-cepat, memeluknya. "Iya, Nak, tapi kita nggak akan biarkan itu terjadi," kataku dengan air mata menetes. Malam itu aku menatap jendela kamar lama sekali. Hujan turun pelan, membasahi kaca. Aku memejamkan mata dan berbisik pada diri sendiri, aku nggak akan diam lagi. Aku akan buat dia sadar siapa yang selama ini ada di sisinya. Dan di dalam gelap itu, aku tahu, luka ini belum selesai.
Masih ada rahasia yang menunggu untuk terbuka. Rahasia yang lebih dalam dari sekadar pengkhianatan. Karena malam itu, saat semua orang tertidur, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar dan bisikan lirih seseorang yang menyebut nama Dira. Pagi itu terasa menyesakkan. Suara ayam tetangga yang biasanya menandakan awal hari kini terdengar seperti ejekan. Aku terbangun dengan mata sembab dan dada yang masih sesak. Dira belum keluar kamar, dan Bayu sudah berangkat lebih pagi dari biasanya tanpa pamit. Rumah ini seperti ladang sunyi, tak ada sapa, tak ada tawa, hanya sisa-sisa cinta yang membusuk perlahan. Aku menyiapkan sarapan seadanya. Tapi kali ini bukan untuk Bayu, aku menyiapkannya untuk Dira. Ia belum banyak makan belakangan ini, dan tubuhnya mulai tampak kurus. Aku mengetuk pintu kamarnya pelan. Dira, sarapan, nak, tapi tak ada jawaban. Aku dorong pintunya perlahan. Kamar itu gelap, gorden tertutup rapat. Dira duduk di lantai, memeluk lututnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di sebelahnya, tergeletak secarik foto Rani, perempuan itu. Aku menatapnya lama. Dira, kenapa kamu punya foto ini? Tanyaku hati-hati. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Bu, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya yang dingin. Katakan saja, nak, ibu nggak akan marah, ujarku pelan. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu Rani bukan cuma perempuan ayah. Dia juga seseorang yang pernah aku kenal dulu. Aku menatapnya bingung. Kenal dari mana? Tanyaku cepat. Dira menatapku dengan mata basah. Dia guru lesku dulu, Bu. Waktu kelas 2 SMP. Aku tercekat. Kenangan masa itu muncul di kepalaku. Masa ketika Dira sering bilang tak mau les lagi, tapi tak pernah menjelaskan alasannya. Kamu kenapa nggak pernah cerita? Tanyaku lirih. Ia menggeleng pelan. Karena waktu itu aku takut, Bu. Aku pernah lihat ayah dan tante Rani di mobil, tapi ayah bilang aku salah lihat. Aku diam, karena aku nggak mau bikin ibu sedih. Hatiku hancur mendengarnya. Dira menanggung rahasia ini sendirian selama bertahun-tahun. Aku memeluknya erat, tapi ia justru menggigil. Itu belum semuanya, Bu, suaranya bergetar. Aku dengar mereka sempat bertengkar di kafe. Ayah marah, dan Tante Rani bilang sesuatu tentang aku. Aku menjauh sedikit, menatapnya dengan tatapan bingung. Tentang kamu, tanyaku ragu. Dira mengangguk pelan, matanya penuh ketakutan. Dia bilang, ayah punya alasan lain kenapa mereka dekat. Sesuatu tentang masa lalu ibu. Tubuhku seketika kaku. Masa lalu, apa maksudnya? Dira menggigit bibirnya kuat-kuat. Aku nggak ngerti maksudnya, Bu. Tapi Tante Rani bilang, ayah cuma pengen tahu kebenaran tentang aku. Air matanya jatuh, membuat dadaku sesak tak terkira. Aku berdiri dengan tangan gemetar. Kebenaran apa? Tanyaku setengah berbisik, tapi Dira hanya menggeleng. Aku nggak tahu, katanya pelan. Aku berjalan keluar kamar, napasku tersengal. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan di balik semua ini. Siang itu aku menatap kembali semua dokumen lama di lemari, berkas kelahiran Dira, surat rumah, bahkan foto-foto lama. Tapi semuanya tampak biasa. Aku mencari sesuatu yang mungkin terlewat, sesuatu yang bisa menjelaskan kata-kata Rani itu. Dan di dalam map lama, aku menemukan selembar surat yang membuat jantungku berhenti berdetak. Surat itu berasal dari rumah sakit tempat Dira lahir. Tapi tanggalnya tidak sama dengan yang tertera di akta lahir. Dan yang lebih mengejutkan, nama dokter yang menandatangani surat itu adalah Dr. Rani Setiawan. Aku tertegun. Nama yang sama. Dokter yang sama dengan perempuan yang kini menghancurkan rumah tanggaku. Tanganku bergetar saat membuka lipatan surat itu. Ada catatan kecil di bagian bawah, prosedur pengganti data dilakukan atas permintaan pihak suami. Pihak suami, itu berarti, Bayu. Air mataku jatuh. Dunia di sekitarku seolah runtuh.
Apa maksudnya pengganti data? Kenapa Bayu menyembunyikan ini? Siapa sebenarnya Dira? Sore menjelang, aku duduk di kursi dengan pandangan kosong. Aku menatap foto keluarga di dinding, tapi kini semuanya terasa asing. Bayu memeluk Dira di foto itu dengan senyum bangga, sementara aku berdiri di samping mereka, buta akan kebenaran yang ia sembunyikan. Ketika malam tiba, Bayu pulang. Aku tak lagi menunduk. Aku menatapnya langsung saat ia masuk. Kita perlu bicara, kataku tegas. Ia meletakkan tasnya pelan. Tentang apa lagi? Tanyanya lelah. Aku melempar surat itu ke meja. Tentang ini. Ia menatap surat itu lama. Warna wajahnya langsung berubah. Kamu dapat dari mana? Suaranya meninggi. Dari tempat yang seharusnya aku tahu sejak dulu. Balasku tajam. Kenapa ada nama Rani di surat kelahiran anak kita, Yu? Kenapa tanggalnya nggak sama? Bayu tak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar lama, lalu berkata pelan, karena Dira bukan anakmu, Ratna. Suara itu membuat darahku berhenti mengalir. Aku terdiam, tubuhku gemetar hebat. Apa maksudmu? Bisikku nyaris tak terdengar. Bayu menatapku dengan mata sayu tapi tanpa rasa bersalah. Dira anak Rani. Tapi waktu itu Rani belum siap, dan aku ambil tanggung jawab itu. Aku menutup mulutku, terisak. Semua kenangan indah bersama Dira tiba-tiba terasa asing, seolah semuanya hanyalah kebohongan yang kubangun di atas dasar yang rapuh. Jadi, selama ini kamu bohong. Kamu biarin aku mengandung rasa bersalah seolah aku yang gak bisa kasih kamu anak. Bayu hanya diam. Diamnya lebih kejam dari pengakuannya. Aku menangis keras, tubuhku lemas. Kamu jahat, Yu, kamu jahat. Teriakku sambil menahan dada yang terasa seperti dirobek. Dira keluar dari kamarnya, matanya lebar mendengar percakapan kami. Apa maksudnya, ayah? Suaranya gemetar. Bayu terdiam, tak sanggup menatapnya. Ayah jawab, teriak Dira. Tapi Bayu hanya menunduk, air matanya jatuh. Malam itu rumah kami dipenuhi tangisan. Tangisan seorang ibu yang kehilangan segalanya, tangisan seorang anak yang baru tahu bahwa hidupnya dibangun dari kebohongan. Aku memeluk Dira erat, sementara Bayu pergi tanpa sepatah kata. Dan sejak malam itu, aku tahu, rumah ini tak lagi bisa disebut rumah. Hanya tempat di mana rahasia, luka, dan cinta yang busuk bersatu jadi satu. Tapi di tengah kehancuran itu, satu hal tumbuh di dalam diriku, api untuk melindungi Dira, apapun yang terjadi, meski darah kami ternyata bukan satu. Pagi itu aku menatap bayangan wajahku di cermin. Mata sembab, pipi pucat, dan garis-garis usia yang makin jelas. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru muncul, tatapan tajam seorang ibu yang siap melawan siapapun yang mencoba merebut anaknya. Air mata boleh jatuh, tapi aku tidak akan menyerah. Tidak kali ini. Dira belum bicara banyak sejak malam itu. Ia masih syok, masih mencoba menerima kenyataan bahwa darah yang mengalir di tubuhnya bukan darahku. Tapi setiap kali aku menatapnya, hatiku berkata hal yang sama, dia tetap anakku. Aku yang menimangnya saat demam tinggi, aku yang menenangkannya setiap kali mimpi buruk datang, aku yang menahan lapar agar ia bisa makan. Bukan Rani, bukan siapapun. Pagi itu, Bayu datang. Dengan pakaian rapi, wangi parfum yang sama seperti biasanya, aroma yang dulu menenangkan, kini membuatku muak. Ia datang bersama seorang perempuan. Rani, perempuan yang menghancurkan hidupku. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum samar, penuh kepalsuan. Ratna, kita harus bicara baik-baik, kata Bayu pelan. Aku menatapnya tajam. Tentang apa? Tentang bagaimana caramu menghancurkan hidup anak itu dengan tenang. Rani melangkah maju. Dira berhak tahu siapa ibu kandungnya. Suaranya halus, tapi tajam. Aku tertawa getir. Dan kamu pikir aku akan menyerahkan dia begitu saja? Setelah aku membesarkannya sejak lahir. Bayu menunduk, tapi suaranya tegas. Rani punya hak, dan aku juga. Aku mengepalkan tangan. Hak,
Kamu bahkan nggak ngerti apa artinya tanggung jawab, Yu. Aku menatap Rani lurus-lurus. Kamu datang sekarang karena anak itu sudah tumbuh sempurna, ya. Setelah aku yang berjuang dari nol. Rani tak menjawab, tapi matanya menatapku dengan tatapan yang penuh kepastian, seperti seseorang yang sudah siap merebut sesuatu dariku. Aku tahu pandangan itu, pandangan orang yang tidak akan berhenti sampai ia menang. Dira muncul dari tangga, wajahnya pucat. Ibu, ayah, Tante Rani, suaranya pelan. Aku langsung menghampirinya dan menggenggam tangannya. Nggak apa-apa, nak. Kamu di sini sama ibu, ya. Tapi Dira menatap Rani dengan bingung. Ada sesuatu di matanya yang membuat dadaku sesak, campuran marah, bingung, dan rindu yang tak ia mengerti. Dira, kata Rani lembut, kamu ingat aku nggak? Aku dulu guru les kamu. Dira menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingat, jawabnya dingin, lalu menoleh padaku. Tapi aku nggak mau ikut siapapun. Aku mau sama ibu. Rani tersentak, tapi tetap tersenyum, menahan egonya. Kamu masih muda, sayang. Nanti kamu akan mengerti. Aku menatapnya tajam. Kamu dengar, kan? Dia udah jelas bilang. Tapi Bayu memotong cepat. Kita nggak akan selesaikan ini di sini. Aku udah ajukan proses hukum. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti batu besar. Proses hukum. Kamu mau rebut anak itu lewat pengadilan. Bayu mengangguk. Dia bukan anakmu, Ratna. Dan secara hukum, Rani berhak. Aku berdiri gemetar. Kalian pikir kalian bisa rebut anakku cuma karena selembar kertas. Suaraku pecah. Aku nggak peduli darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Aku ibunya. Aku yang hidup dan mati buat dia. Bayu menunduk. Aku tahu kamu sayang Dira, tapi apa, Yu? Potongku tajam. Kamu pikir kasih sayang itu bisa dihitung pakai dokumen? Kamu pikir jadi orang tua cukup dengan tanda tangan di kertas? Rani mencoba menenangkan suasana, tapi aku tak memberi kesempatan. Kamu pikir aku nggak tahu kenapa kamu datang sekarang? Karena kamu udah nggak punya apa-apa, kan? Karena kamu butuh seseorang untuk melengkapi hidupmu. Rani terdiam. Tatapannya berubah sendu, tapi tak menyangkal. Bayu hanya menatap ke bawah. Saat itu, aku tahu mereka datang bukan karena cinta, tapi karena ego, karena ingin memperbaiki masa lalu dengan cara yang salah. Setelah mereka pergi, Dira memelukku erat. Bu, aku takut, katanya. Sambil menangis, aku mengusap rambutnya pelan. Tenang, nak, kita akan lawan mereka. Ibu nggak akan biarin siapapun ambil kamu. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di meja makan dengan setumpuk dokumen dan secangkir kopi yang tak tersentuh. Aku mulai menulis surat pengakuan, surat cinta, surat luka. Aku menulis semuanya, dari hari pertama Dira lahir sampai malam saat kebenaran terungkap. Aku ingin Dira tahu, apapun yang terjadi nanti, cintaku tak akan pernah berubah. Keesokan harinya, aku pergi ke pengacara. Aku tak punya banyak uang, tapi aku punya keberanian. Pengacaraku, Pak Surya, menatapku dengan simpati setelah mendengar ceritaku. Ibu Ratna, kasus seperti ini berat. Tapi kalau bisa dibuktikan ibu membesarkan anak itu sejak bayi, ada peluang besar untuk hak asuh tetap di tangan ibu. Aku menatapnya penuh harap. Saya nggak peduli berapa lama prosesnya, Pak. Saya cuma mau satu, saya tetap bisa peluk anak saya setiap hari. Sementara itu, Bayu dan Rani mulai menyerang dari sisi lain. Mereka datang ke sekolah Dira, menemuinya diam-diam. Guru sekolah sempat meneleponku, mengatakan bahwa Rani berusaha membujuk Dira ikut dengannya. Saat aku datang, Dira berdiri di halaman sekolah, matanya penuh air mata. Bu, katanya saat melihatku. Aku langsung memeluknya erat. Nggak apa-apa, nak, ibu di sini. Aku menatap Rani tajam dari kejauhan. Ia hanya menunduk, seolah tahu kali ini ia kalah. Tapi dalam hatiku, aku tahu, pertarungan ini belum berakhir. Malam itu, Dira memelukku sambil berkata lirih, aku cuma punya satu ibu, yang ngajarin aku kuat, yang selalu jagain aku.
Aku nggak peduli darah siapa di tubuhku. Air mataku mengalir deras. Aku mengecup keningnya. Terima kasih, nak. Kamu alasan ibu masih berdiri. Namun di balik ketenangan malam itu, aku tahu badai belum berhenti. Bayu dan Rani belum menyerah. Mereka akan datang lagi, dengan cara yang lebih kejam, lebih licik. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku bukan lagi Ratna yang lemah. Aku ibu yang akan bertarung sampai napas terakhir untuk anak yang kucintai, meski dunia bilang dia bukan darahku. Karena bagi seorang ibu sejati, cinta lebih kuat dari garis keturunan. Dan di tengah gelap malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, Dira tidak akan pernah aku lepaskan. Hari itu, udara di ruang sidang terasa berat, seolah setiap napas harus diperjuangkan. Aku duduk di deretan kursi kayu bersama pengacaraku, Pak Surya. Di seberang sana, Bayu dan Rani tampak tenang. Terlalu tenang. Mereka seperti pasangan yang baru saja memenangkan sesuatu sebelum pertempuran dimulai. Hakim masuk, semua berdiri. Suara palu kayu memecah keheningan, menandai dimulainya persidangan. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat. Di dalamnya ada foto Dira yang kubawa sebagai kekuatan. Setiap kali pandanganku goyah, aku akan melihat wajahnya, mengingat janji yang kubuat, aku tidak akan menyerah. Pengacara Rani mulai berbicara dengan nada lembut tapi menusuk. Ia menyebut Rani sebagai ibu kandung yang kehilangan hak asuh akibat kesalahan administratif. Ia melukiskan Rani seolah korban dari sistem yang kejam, dari takdir yang salah arah. Aku menatapnya tanpa berkedip, dada panas. Pak Surya berdiri dengan tenang. Ia menjelaskan bagaimana aku membesarkan Dira sejak bayi, bagaimana aku menanggung biaya sekolah, perawatan medis, dan seluruh kasih sayang yang seharusnya tak bisa diukur dengan kertas atau tanda tangan. Tapi setiap kata terasa hampa, karena Bayu sesekali menunduk dengan raut bersalah yang justru menambah perih di dadaku. Lalu Rani dipanggil ke depan. Ia menatapku sejenak sebelum mulai bicara. Saya hanya ingin jadi bagian dari hidup anak saya, katanya dengan suara serak. Saya nggak mau merebut, hanya ingin diperbolehkan mencintai. Air matanya menetes, tapi aku tahu air mata itu tak tulus. Ia pandai memainkan peran. Hakim menatapku. Ibu Ratna, apakah benar ibu tidak ingin memberi kesempatan bagi ibu kandung untuk bertemu anaknya? Aku menarik napas dalam-dalam. Yang mulia, bukan saya tidak ingin memberi kesempatan. Tapi mereka datang bukan untuk memberi kasih sayang, melainkan mengambil. Anak itu sudah cukup terluka. Saya mohon, jangan buat hatinya hancur lagi. Hening. Suara jam dinding terdengar jelas. Rani menunduk, dan aku tahu ia sedang merencanakan langkah berikutnya. Setelah sidang usai, aku keluar ruangan dengan langkah gemetar. Di luar, wartawan sudah menunggu. Mikrofon dan kamera diarahkan padaku. Bu Ratna, benar anak yang ibu rawat bukan anak kandung. Apa tanggapan ibu tentang gugatan hak asuh? Aku diam. Dunia seolah menudingku seakan aku pencuri, padahal yang kuambil hanya tanggung jawab yang orang lain tinggalkan. Malam itu, kabar persidangan muncul di televisi lokal. Seorang wanita diduga menahan anak yang bukan darahnya. Aku mematikan TV, air mata jatuh begitu saja. Dira duduk di sampingku, memelukku tanpa bicara. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Pelukannya sudah cukup memberitahu bahwa ia masih di pihakku. Keesokan harinya, aku menerima surat panggilan dari polisi. Ternyata Rani melaporkanku atas dugaan penculikan dan pemalsuan dokumen kelahiran. Dunia seolah berhenti berputar. Aku hampir tak bisa berdiri. Pak Surya menenangkan, tenang, Bu. Kita akan hadapi satu-satu. Mereka sedang berusaha menjatuhkan ibu lewat fitnah. Tapi selama ibu jujur, kita punya peluang menang. Aku mengangguk, tapi hatiku bergetar hebat. Rani tidak hanya ingin hak asuh. Ia ingin menghancurkan namaku. Beberapa hari kemudian, Rani muncul di TV nasional, menangis di hadapan kamera.
Ia mengatakan bahwa aku telah mengambil bayinya bertahun-tahun lalu karena tidak bisa punya anak sendiri. Saya hanya ingin anak saya kembali, katanya dengan wajah pilu. Aku menatap layar itu dengan tangan bergetar. Dunia kini percaya padanya. Aku menjadi monster di mata banyak orang. Tetangga mulai berbisik. Ada yang menatap iba, ada yang menjauh. Dira mulai dikucilkan di sekolah. Beberapa anak mengejeknya. Kamu anak siapa, sih? Katanya kamu diambil. Aku tahu, luka itu lebih dalam daripada yang bisa kulihat. Suatu malam, aku menemukannya menangis di kamar. Bu, kalau aku pergi aja, semuanya bakal selesai, kan? Kalimat itu menghancurkan duniaku. Aku memeluknya erat, menahan tangis. Jangan pernah bilang begitu lagi, nak. Kamu bukan masalah, kamu alasan ibu berjuang. Hari berikutnya, aku menemui Rani di sebuah kafe. Aku menatapnya langsung. Berhentilah, Ran. Kamu udah dapetin perhatian, simpati, semuanya. Jangan siksa anakku. Rani menatapku datar. Aku cuma mau yang seharusnya milikku. Aku menggertakkan gigi. Kamu pikir cinta bisa dikembalikan begitu aja setelah belasan tahun? Rani mencondongkan tubuhnya. Aku kehilangan segalanya dulu karena kamu dan Bayu. Sekarang giliranku. Aku pulang dengan langkah berat. Bayu menelepon malam itu, meminta bertemu. Ia tampak lebih tua, wajahnya lelah. Aku nggak tahu semuanya bakal sejauh ini, Ratna. Aku menatapnya dengan getir. Tapi kamu biarin, Yu. Kamu diam waktu dia seret aku ke lumpur. Ia menghela napas. Aku janji, aku akan bantu bersihkan namamu. Aku tak menjawab. Aku sudah tak tahu apakah masih bisa percaya padanya. Hari persidangan kedua tiba. Kali ini, Rani membawa saksi palsu, seorang bidan yang mengaku bahwa aku memalsukan data kelahiran Dira. Pak Surya mencoba membantah, tapi hakim terlihat ragu. Aku bisa merasakan posisi kami melemah. Namun, di tengah tekanan itu, sesuatu terjadi. Dira tiba-tiba berdiri dari kursinya. Yang mulia, boleh aku bicara? Semua mata tertuju padanya. Hakim mengangguk pelan. Aku nggak peduli darah siapa yang ngalir di tubuhku. Yang ngerawat aku, yang nyembuhin aku waktu sakit, yang ngelindungin aku dari semua ini, cuma satu orang. Dan itu Ibu Ratna. Suaranya bergetar, tapi tegas. Kalau orang bilang aku anak hasil kesalahan, biar aja. Tapi Ibu Ratna nggak pernah salah buat aku. Ruangan hening. Rani menunduk, air matanya mengalir. Bayu memejamkan mata. Aku menatap Dira, napasku tercekat. Dalam sekejap, semua luka, semua ketakutan, terasa sedikit lebih ringan. Hakim menutup sidang hari itu dengan keputusan ditunda. Tapi aku tahu, dari ucapan Dira, keadilan mulai memihak kami. Malam itu aku memeluk Dira lama sekali. Terima kasih, nak, bisikku pelan. Ia hanya tersenyum, ibu kan selalu bilang, jangan takut selama kita benar. Aku tahu jalan masih panjang, tapi malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menang. Bukan karena hukum, tapi karena cintaku terbukti lebih kuat dari fitnah dan darah. Dan di lubuk hatiku, aku berjanji lagi, aku akan terus berdiri, sampai akhir, demi anak yang kupanggil dengan segenap cinta, Dira. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan aneh. Rumah terasa terlalu sunyi. Biasanya, Dira akan mengetuk pintu kamarku sambil berkata, Bu, aku berangkat sekolah ya. Tapi kali ini tidak ada suara apapun. Aku menatap jam di dinding, sudah lewat pukul 7. Aku segera menuju kamarnya. Tempat tidurnya kosong. Selimut terlipat rapi. Di meja belajar, hanya tersisa surat kecil yang ditulis dengan tulisan tangannya yang kukenal betul. Bu, maaf, aku capek. Aku cuma mau semuanya tenang. Aku sayang ibu. Kertas itu gemetar di tanganku. Dunia seolah berhenti. Dira, bisikku, suaraku pecah. Aku berlari keluar rumah, menelusuri setiap sudut jalan, memanggil namanya seperti orang gila. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan gema langkahku sendiri.
Aku segera melapor ke polisi. Tapi wajah petugas itu hanya datar. Anak gadis remaja sering kabur karena tekanan, Bu. Tenang, nanti juga balik. Aku ingin berteriak. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dira bukan kabur karena marah, tapi karena terluka. Terlalu banyak orang dewasa yang mengoyak jiwanya. Malam pertama tanpa Dira terasa seperti neraka. Aku duduk di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung terbuka. Setiap suara langkah di luar membuatku berharap itu dia. Aku tak makan, tak tidur. Aku hanya berdoa, Tuhan, jangan ambil dia. Jangan sekarang. 3 hari berlalu tanpa kabar. Aku hampir gila. Sampai akhirnya, seseorang mengetuk pintu. Ketika kubuka, yang berdiri di sana adalah Rani. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menggenggam sesuatu, gelang Dira, yang selalu dipakainya sejak kecil. Ratna, aku nemuin ini di taman dekat sungai, katanya pelan. Aku langsung meraih gelang itu, air mataku mengalir deras. Kamu nemu di mana? Di mana Dira? Rani menggeleng lemah. Aku nyari juga, tapi nggak nemu apa-apa. Aku hampir jatuh. Kakiku tak sanggup menahan tubuhku. Rani memegang bahuku. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi dingin. Kita cari dia bareng-bareng, katanya lirih. Kami menyusuri setiap sudut kota, dari taman, halte, hingga tepi sungai. Aku melihat wajah Dira di setiap bayangan yang lewat. Di setiap remaja perempuan yang berjalan, aku berhenti, berharap itu dia. Tapi selalu salah. Malam turun, hujan mengguyur deras. Kami tetap mencari, berdua, seperti dua perempuan yang akhirnya berhenti menjadi musuh karena kehilangan hal yang sama. Di tengah hujan itu, Rani tiba-tiba berkata, Ratna, aku sadar, aku egois. Aku terlalu sibuk nuntut hakku sampai lupa, Dira bukan cuma anakku. Dia juga anakmu, dan mungkin, lebih milikmu daripada aku. Suaranya pecah. Aku menatapnya lama, lalu menjawab lirih, aku cuma pengen dia bahagia, Ran. Aku nggak peduli siapa yang dianggap ibunya. Asal dia selamat. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan tas Dira di dekat terminal. Tapi tidak ada tanda-tanda dirinya. Aku dibawa ke kantor polisi untuk memastikan barang-barangnya. Saat kulihat buku catatan yang masih basah karena hujan, hatiku hancur. Di halaman terakhir ada tulisan kecil, samar tapi masih bisa kubaca. Aku cuma pengen ibu sama tante Rani berhenti berantem. Aku menutup buku itu sambil menangis histeris. Semua luka, semua kemarahan, semua ego kami ternyata sudah merobek jiwanya terlalu dalam. Kami sibuk membuktikan siapa yang paling berhak, padahal yang ia butuh hanya tenang, hanya cinta. Hari-hari berikutnya berjalan lambat seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bayu datang ke rumah dengan wajah muram. Aku udah cari kemana-mana, Ratna. Tapi nggak ada jejak. Aku menatapnya tanpa kata. Kamu puas sekarang? Tanyaku akhirnya, dingin. Kamu yang mulai semua ini. Bayu menunduk, suaranya serak, aku salah. Aku cuma pengen ngelurusin masa lalu. Tapi malah ngerusak masa depan. Rani datang hampir setiap hari setelah itu. Ia membantuku membagikan selebaran, menghubungi teman-teman Dira, bahkan ikut menyisir area sungai bersama relawan. Dalam diam, aku mulai melihat sisi lain dirinya, seorang ibu yang kehilangan, sama sepertiku. Suatu malam, kami berdua duduk di teras rumah. Rani memegang foto Dira, matanya kosong. Aku inget waktu pertama kali ngelahirin dia, katanya lirih. Aku takut waktu itu. Takut nggak bisa ngasih yang terbaik. Tapi aku nggak ngangka, aku malah kehilangan dia 2 kali. Aku menatap hujan yang turun pelan. Mungkin ini cara Tuhan nunjukin kita, Ran, bahwa jadi ibu bukan soal siapa yang melahirkan, tapi siapa yang mampu bertahan. Seminggu kemudian, ada telepon masuk dari polisi. Suara di seberang terdengar tegas tapi lembut. Bu Ratna, kami nemukan seseorang yang mirip dengan anak ibu di panti asuhan kecil di pinggiran kota. Kami mohon datang untuk memastikan. Aku hampir tak bisa bernapas.
Aku dan Rani segera meluncur ke sana. Di dalam panti, ada gadis kecil duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tapi matanya, ya Tuhan, itu mata Dira. Aku memanggil pelan, Dira, ia menoleh. Seketika air mataku pecah. Aku berlari memeluknya, tak peduli siapa yang menatap. Nak, ibu di sini, sayang. Ibu di sini, Dira membalas pelukanku pelan, tubuhnya gemetar. Aku takut, Bu, suaranya nyaris tak terdengar. Aku cuma mau semuanya berhenti. Aku menangis sambil mencium kepalanya. Udah, nak, udah, semua udah selesai. Rani berdiri di belakangku, menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ke arahnya tanpa kebencian. Kami saling menatap, dua ibu, satu anak, satu luka besar. Setelah kejadian itu, Dira dirawat beberapa minggu. Ia trauma berat, tapi perlahan mulai membaik. Aku dan Rani sepakat untuk berhenti saling menggugat. Kita nggak perlu pengadilan buat nentuin siapa ibunya, kataku. Cukup hati Dira yang memutuskan. Rani tersenyum lemah, dan aku tahu jawabannya. Beberapa bulan kemudian, persidangan resmi dicabut. Hakim menyatakan keputusan akhir berdasarkan kesepakatan bersama. Aku dan Rani menandatangani dokumen dengan tenang, tanpa dendam, tanpa air mata. Setelah semuanya selesai, aku menatap Rani dan berkata pelan, "Terima kasih udah nyadarin aku, Ran. Aku hampir lupa, jadi ibu juga tentang melepaskan." Ia tersenyum. Dan aku belajar dari kamu, bahwa cinta nggak selalu harus dimiliki. Malam itu, aku pulang bersama Dira. Ia menggenggam tanganku erat di dalam mobil. "Bu," katanya lirih, "aku capek, tapi aku bahagia." Aku tersenyum dan membelai rambutnya. "Kita udah cukup nangis, nak. Sekarang waktunya hidup lagi." Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa memejamkan mata tanpa takut kehilangan. Dalam hati, aku tahu, luka kami belum sepenuhnya sembuh. Tapi kami telah memilih untuk berhenti menyakiti satu sama lain. Di luar, hujan turun lembut. Mungkin Tuhan memang menurunkan badai agar manusia belajar menghargai ketika langit kembali cerah. Dan malam itu, aku berbisik pelan pada diriku sendiri, "Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya, aku tahu arti sebenarnya menjadi seorang ibu." Beberapa bulan telah berlalu sejak Dira kembali. Hidup kami mulai terasa normal lagi, meski kenormalan itu kini punya bentuk yang berbeda. Tidak ada lagi sidang, tidak ada lagi kamera, tidak ada lagi tuduhan. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih menggantung di udara, seperti debu luka lama yang tak sepenuhnya hilang. Dira perlahan mulai tersenyum lagi. Ia kembali ke sekolah, meski tatapan teman-temannya belum sepenuhnya ramah. Aku sering menunggunya di depan gerbang, memastikan ia baik-baik saja. Setiap kali melihatku, ia akan tersenyum kecil dan melambai. Senyum itu sudah cukup untuk membuat dadaku hangat. Rani masih sering datang, bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai tamu yang penuh rasa bersalah. Ia membantu Dira belajar, kadang membawakannya buku atau makanan. Aku belajar menerima kehadirannya. Kami berbagi ruang dalam hati anak yang sama. Walau peri itu belum sepenuhnya sembuh, setidaknya kini kami berjalan di arah yang sama demi Dira. Namun, ada satu orang yang tak lagi sering muncul, Bayu. Setelah semua kejadian itu, ia memilih menjauh. Katanya ingin memberi ruang, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu sore, aku mendapat surat tanpa nama. Hanya secarik kertas kusut dengan tulisan singkat. "Kamu belum tahu semuanya tentang Bayu. Hati-hati." Tanganku gemetar memegang surat itu. Aku memandanginya lama, lalu menyimpannya di dalam laci. Aku tidak ingin memikirkannya. Aku sudah terlalu lelah untuk menghadapi rahasia baru. Tapi malam itu, bayangan masa lalu datang lagi dalam mimpi. Suara Bayu berbisik sesuatu di ruang bersalin bertahun-tahun lalu. Sesuatu tentang menukar takdir. Keesokan harinya, aku memutuskan menemui Bayu.
Aku ingin mengakhiri semua teka-teki ini. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Ketika pintu dibuka, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya kusut, mata cekung, tubuhnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. "Ratna," katanya pelan. "Aku kira kamu nggak akan datang." "Aku juga nggak niat datang," jawabku datar. "Tapi aku capek hidup dalam ketidakjelasan, Yu. Aku butuh tahu kebenaran." Ia menghela napas panjang. "Kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada kebohongan." "Aku udah cukup sakit," kataku. "Katakan." Bayu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Dira, sebenarnya bukan anak Rani. Dan juga bukan anakmu." Aku terpaku. Suaraku hilang. "Apa maksudmu?" Ia menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Rumah sakit tempat kamu melahirkan waktu itu, mereka salah menukar bayi. Aku tahu sejak awal." Aku mundur selangkah. Dunia seperti berputar. "Kamu tahu?" Ia mengangguk, air matanya jatuh. "Aku tahu sejak Dira umur 2 bulan. Tapi waktu itu, aku lihat gimana kamu mencintai dia. Aku nggak tega ngomong. Aku pikir, nggak akan ada gunanya kalau semuanya bahagia." Aku menatapnya dengan kemarahan yang tak bisa ditahan. "Kamu bohong selama ini. Kamu biarin aku hidup dalam dusta, ngerasa bersalah sama perempuan lain, ngerasa kehilangan sesuatu yang bukan salahku." Bayu hanya menunduk. "Aku pikir aku melindungi kalian. Tapi ternyata aku malah menghancurkan semuanya." Aku menangis, tapi bukan karena lemah. Karena hatiku terlalu penuh. "Lalu, di mana anak kandungku sebenarnya, Yu?" Ia menggeleng pelan. "Aku nggak tahu. Rumah sakit itu udah tutup bertahun-tahun. Semua data hilang." Aku jatuh berlutut. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh menimpaku. Dira bukan darahku, bukan darah Rani, dan entah di mana anak kandungku berada. Semua perjuangan, air mata, dan luka yang kualami ternyata bersumber dari kesalahan yang lebih besar, dari takdir yang keliru sejak awal. Bayu mendekat, mencoba menyentuh bahuku, tapi aku menepis tangannya. "Pergi, Yu. Aku nggak mau lihat kamu lagi." "Ratna, aku minta maaf." "Maaf nggak bisa. Ngembalikan anakku, Yu. Maaf nggak bisa ngapus luka yang udah kamu buat." Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Dira menyambutku dengan senyum manis, memeluk pinggangku. "Bu, aku masakin teh." Aku menatap wajahnya lama-lama, mataku panas. Bagaimana bisa aku mencintai seseorang yang bahkan bukan anakku, dan tetap merasa ia adalah bagian dari jiwaku? Malam itu aku duduk di ranjangnya, menatapnya tidur. Aku menyentuh pipinya lembut. "Kamu bukan darahku, tapi kamu napasku," bisikku. "Aku nggak butuh tes DNA untuk tahu siapa yang jadi rumah bagi hatimu." Keesokan harinya, aku menemui Rani. Aku ceritakan semuanya. Ia menangis, memelukku erat. "Ternyata kita berdua sama, ya," katanya lirih. "Dua ibu yang kehilangan, tapi nggak tahu siapa yang harus disalahkan." Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Beberapa hari kemudian, kami bersama-sama pergi ke rumah sakit lama itu. Gedungnya sudah tua, catnya terkelupas, bau obat basi masih tercium samar. Di ruang arsip yang berdebu, kami menemukan satu map lusuh dengan nama Bayu dan Ratna. Tapi lembaran di dalamnya kosong, seolah semua jejak dihapus dengan sengaja. Aku merasa ada yang tidak beres. Seseorang tidak ingin kami tahu kebenaran. Saat kami hendak pergi, penjaga tua rumah sakit memanggil kami. "Kalian nyari bayi yang ditukar, ya?" katanya lirih. Kami terdiam. Dulu memang ada kejadian itu. Tapi ada satu keluarga kaya yang tiba-tiba adopsi bayi yang bukan milik mereka. Aku menatap Rani. "Keluarga siapa?" tanyaku cepat. Penjaga itu menggeleng. "Saya nggak tahu namanya. Tapi mereka tinggal di Jakarta waktu itu. Saya cuma ingat satu hal, bayi itu punya tanda lahir di pergelangan tangan kanan." Aku langsung menatap tanganku sendiri. Luka kecil di pergelangan yang dulu selalu kuanggap bekas jahitan ternyata terasa seperti tanda misteri baru. Dalam hati,
Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Malam itu aku menulis di buku harian, sesuatu yang belum pernah kulakukan sejak lama. Kebenaran kadang datang terlambat, tapi Tuhan selalu punya cara. Mungkin aku belum menemukan anak kandungku, tapi aku sudah menemukan makna dari kata ibu. Dan di luar sana, angin malam berhembus lembut, membawa satu bisikan halus yang seolah berasal dari langit. Perjalananmu belum berakhir, Ratna. Aku menutup buku itu pelan. Dalam hati, aku tahu, babak berikutnya baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa berbeda. Ada semacam dorongan dalam hatiku, seperti suara halus yang membisikkan, waktunya mencari kebenaran. Aku menatap Dira yang masih tertidur lelap. Wajahnya damai, seolah dunia tak pernah menyakitinya. Aku mengecup keningnya lembut sebelum melangkah keluar rumah. Aku membawa satu-satunya petunjuk, tanda lahir di pergelangan tangan kanan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi langkah kakiku seakan tahu arah. Aku menuju Jakarta, kota yang disebut penjaga rumah sakit. Di sana, ribuan cerita tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Mungkin salah satunya adalah kisahku yang hilang. Rani menolak untuk tinggal diam. Ia bersikeras ikut. Kalau kita memulai ini bersama, biarlah kita menyelesaikannya bersama juga, katanya dengan mata yang basah. Aku mengangguk. Di tengah semua luka, kami sudah menjadi saudara dalam kehilangan. Kami menelusuri arsip rumah sakit di Jakarta, mencari daftar adopsi 12 tahun lalu. Petugas awalnya enggan membantu, tapi setelah melihat wajah kami yang lelah, ia membuka sedikit informasi. Ada satu keluarga yang mengadopsi bayi perempuan tahun itu, katanya pelan. Keluarga Harsono. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa ada getaran aneh di dadaku. Kami meminta alamatnya, dan tanpa pikir panjang, langsung menuju rumah besar di daerah Menteng. Gerbangnya tinggi, penjaganya tampak kaku. Seorang perempuan paruh baya keluar. Dari sorot matanya, aku tahu ia bukan orang biasa. Ada perlu apa? Tanyanya datar. Aku memperkenalkan diri, menjelaskan alasan kedatangan kami. Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat, wajahnya langsung berubah pucat. Pergi dari sini, katanya tegas. Kalian gak tahu apa yang kalian cari. Rani menahan lenganku. Bu, kami cuma mau tahu tentang bayi yang diadopsi keluarga ini 12 tahun lalu. Perempuan itu terdiam lama, lalu berbisik lirih, kalian terlambat. Anak itu sudah tidak di sini. Aku menatapnya tajam. Maksud ibu? Ia menatap sekeliling, seolah takut didengar. Tuan Harsono sudah mengirimnya ke luar negeri. Mereka tidak ingin siapapun tahu asal-usulnya. Aku merasa lututku lemas. Dunia kembali memudar di mataku. Tapi sebelum pergi, perempuan itu menyelipkan secarik kertas ke tanganku tanpa sepatah kata pun. Saat kubuka, hanya tertulis satu alamat, sebuah yayasan kecil di Bogor. Perjalanan ke Bogor terasa seperti melintasi waktu. Yayasan itu tampak tua, tapi suasananya hangat. Di dinding depan, tergantung banyak foto anak-anak yang pernah diasuh di sana. Mataku berhenti pada satu foto, seorang anak perempuan berambut ikal, dengan senyum yang anehnya terasa familiar. Tangan kanannya tampak memegang bunga, dan di pergelangan tangannya, tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit. Napasku tercekat. Aku memegang dada, menahan tangis yang hampir pecah. Rani, itu dia, bisikku. Itu anakku. Kami meminta izin melihat catatan lama. Petugas mengangguk ramah, lalu memberikan satu map lusuh bertuliskan Ananda Kaila. Di dalamnya, tertulis, ditemukan di depan rumah keluarga Harsono, tanpa identitas, usia diperkirakan 2 tahun. Sekarang diasuh oleh keluarga asrama. Tangisku pecah seketika. 2 tahun, artinya dia ditinggalkan tepat setelah Dira dibawa pulang dari rumah sakit. Semua potongan puzzle perlahan menyatu. Kami mencari tahu keberadaan Kaila. Petugas berkata ia kini tinggal di Bandung bersama orang tua angkatnya. Tanpa pikir panjang, kami langsung berangkat. Hujan turun deras di perjalanan, seolah langit ikut menangis bersama kami.
Setibanya di Bandung, rumah keluarga angkat Kayla tampak sederhana namun penuh kehangatan. Seorang wanita keluar, wajahnya teduh dan ramah. "Kami sudah menunggu," katanya pelan. "Aku bingung. Menunggu?" tanyaku heran. Ia tersenyum lembut. Kayla sering bercerita tentang mimpi-mimpinya. Katanya, ia sering melihat wajah seorang wanita yang memanggil namanya sambil menangis. "Mungkin itu kamu." Hatiku hancur sekaligus bahagia. Aku menatap tangga rumah itu, lalu seorang gadis remaja muncul, rambutnya ikal, matanya teduh, dan di tangannya, tanda lahir itu benar-benar ada. Dunia berhenti berputar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berjalan mendekat, berlutut di hadapannya. "Kayla," bisikku. Ia menatapku heran. "Ibu siapa?" tanyanya lembut. Aku tak bisa menjawab, hanya memeluknya erat-erat. "Aku, hanya seseorang yang kehilanganmu terlalu lama." Rani berdiri di belakangku, menangis tanpa suara. Di antara air mata itu, aku tahu, kami berdua akhirnya menemukan bagian yang hilang dari diri kami. Setelah pertemuan itu, aku tidak langsung mengungkap kebenaran padanya. Aku hanya mengunjunginya setiap minggu, membawa buku, cerita, dan senyum yang selama ini kutahan. Aku ingin mengenalnya perlahan, seperti seorang ibu yang belajar mencintai dari awal lagi. Namun, kebahagiaan itu belum utuh. Suatu hari aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Berhenti mencarinya, Ratna, atau kebenaran berikutnya akan menghancurkan semua yang sudah kamu bangun." Aku mematung. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa maksudnya? Di dalam dada, aku tahu satu hal pasti, ada rahasia yang lebih besar, lebih gelap, dan mungkin melibatkan orang yang tak pernah kuduga. Rani menatapku dengan tatapan cemas. "Kamu pikir ini ulah Bayu?" Aku menggenggam ponsel itu erat. "Mungkin. Atau mungkin seseorang yang lebih dekat dari yang kita kira." Aku menatap langit yang mulai gelap. Petir menyambar jauh di ujung kota, seolah memberi tanda. Mungkin inilah saatnya menghadapi bab terakhir dari semua ini, bab di mana kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Dan di antara suara hujan dan petir, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan berhenti sampai semua rahasia ini terbuka. Bahkan kalau itu berarti harus kehilangan segalanya lagi. Malam itu langit begitu gelap, seolah seluruh bintang pun enggan menatap bumi. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang masih memuat pesan misterius itu. "Berhenti mencarinya, Ratna." Kata-kata itu menari di kepalaku, menghantui setiap helaan napas. Aku tahu, seseorang sedang mengawasi. Tapi siapa? Aku menatap foto keluarga di meja. Wajah Bayu, aku, dan Dira tersenyum bahagia. Tapi kini senyum itu terasa seperti kebohongan besar yang difoto dengan cahaya palsu. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Suaranya keras, tergesa. Aku berlari membukanya, dan di depan pintu berdiri Bayu, dengan wajah kusut dan mata merah, seolah tak tidur berhari-hari. "Ratna, kita perlu bicara," katanya tegas. Aku menatapnya dingin. "Tentang apa lagi, Bayu?" "Tentang kebohonganmu. Tentang anak yang kau tukar tanpa izin." Ia menunduk, napasnya berat. "Kamu nggak ngerti, aku melakukan itu demi kebaikan kamu." Aku tertawa pahit. "Kebaikan? Kau mencuri anakku dan memberikannya pada perempuan lain. Itu bukan kebaikan, Bayu. Itu pengkhianatan yang bahkan iblis pun malu melakukannya." Bayu menatapku dengan mata berkaca. "Ratna, dengar dulu, waktu itu kamu hampir meninggal saat melahirkan. Dokter bilang bayinya nggak selamat. Aku panik, aku hancur. Tapi malam itu, Rani datang. Dia juga kehilangan bayinya karena kelalaian rumah sakit. Lalu seseorang menawarkan jalan keluar. Aku menatapnya tajam. Kau menukar anakku, demi menenangkan perasaan Rani." Bayu terisak. "Aku pikir kamu nggak akan kuat kalau tahu anakmu meninggal. Tapi ternyata aku salah. Aku malah menghancurkan dua hidup sekaligus." Air mataku jatuh. Suaraku pecah. "Dan kamu pikir aku akan memaafkanmu setelah semua ini?" Ia berlutut di hadapanku.
Aku nggak minta dimaafkan. Aku cuma minta kamu berhenti menggali masa lalu. Orang yang kirim pesan itu, dia berbahaya, Ratna. Aku terdiam. Siapa? Tanyaku pelan. Bayu menatap ke arah jendela. Tuan Harsono, orang yang dulu membiayai kelahiran kita. Dia yang memaksa aku tukar bayi itu. Katanya, bayi kalian berdua adalah bagian dari penelitian klinik yang dia dan dokter rumah sakit lakukan diam-diam. Aku membeku. Kau bilang, anakku dijadikan bagian dari eksperimen. Bayu mengangguk, tangannya gemetar. Aku menyesal. Tapi setelah aku tahu, sudah terlambat. Dia sudah mengurus semua dokumen, menutup rumah sakit itu, dan mengancamku agar diam. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri, langkahku gontai, tapi mata ini menyala penuh amarah. Kalau begitu, aku akan datang ke rumahnya sendiri. Aku akan buat dia bicara. Rani datang tepat ketika aku bersiap pergi. Kita pergi bersama, katanya. Ini bukan cuma tentang kamu, tapi juga tentang aku. Tentang anak-anak kita. Kami berdua tiba di rumah besar milik Harsono. Gerbangnya tertutup rapat, tapi penjaganya seakan sudah tahu kedatangan kami. Mereka membiarkan kami masuk, tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, duduklah pria tua dengan tatapan tajam. Akhirnya kalian datang juga, katanya tenang. Aku menatapnya penuh amarah. Kenapa kau lakukan itu pada kami? Ia tersenyum sinis. Karena kalian hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Bayi kalian lahir di waktu yang sama. Satu sehat, satu tidak. Aku hanya memilih yang lebih sempurna untuk menjadi pewarisku. Aku terbelalak. Kau mencuri anakku demi kepentingan darahmu. Ia berdiri perlahan. Aku membesarkan anak itu di keluarga kaya, memberinya hidup yang layak. Kau harus berterima kasih padaku. Aku menatapnya tajam, air mata bercucuran. Tidak ada yang berhak menukar cinta seorang ibu dengan uang, Pak Harsono. Tidak ada. Bayu mencoba menahan aku yang hampir menyerang lelaki tua itu. Tapi aku dorong tangannya. Kau pengecut, Bayu. Kau biarkan ini terjadi. Dan sekarang anak-anak kita tumbuh di atas kebohongan. Suasana menjadi tegang. Rani menatap Harsono dengan mata penuh kebencian. Kau pikir Tuhan tidak melihat semua ini? Cepat atau lambat, semua kebohonganmu akan runtuh. Harsono hanya tertawa dingin. Kebenaran tidak selalu membuatmu bahagia. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, suara mobil polisi terdengar di luar. Ternyata, Rani sudah melapor sejak semalam. Polisi masuk dan membawa Harsono pergi. Ia masih sempat berteriak, kalian pikir ini akhir. Kalian belum tahu segalanya. Setelah semua berakhir, aku duduk di beranda rumah Rani. Hujan turun deras, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menyayat. Bayu dibawa untuk diperiksa, dan aku tidak berusaha menahannya. Cukup sudah semua penderitaan yang ditanamnya. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Bandung. Aku menemui Kayla, anak yang dulu kurenggut dariku. Ia berlari ke arahku dan memelukku tanpa banyak tanya. Aku mimpi lagi, Bu, katanya lembut. Kali ini aku nggak menangis. Karena di mimpiku, ibu datang dan bilang, semuanya sudah selesai. Aku tak kuasa menahan air mata. Aku peluk dia erat-erat. Ya, nak, semuanya sudah selesai. Di kejauhan, kulihat Dira datang, membawa bunga kecil di tangannya. Ia tersenyum pada Kayla, dan mereka saling memeluk seperti dua jiwa yang akhirnya kembali bersatu setelah lama terpisah. Aku menatap langit yang kini mulai cerah. Dalam diam, aku tahu Tuhan memang tidak pernah salah memberi jalan, meski terkadang kita harus melewati duri terlebih dahulu. Aku kehilangan banyak hal, tapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran, dan cinta yang tak lagi berpura-pura. Hari itu, aku menulis satu kalimat